anak beranjak dewasa tapi yang ngajarin orang lain. Ya nggak apa-apa. Walaupun awal-awalnya aku merasa kayaknya harusnya itu semua dari aku deh gitu ya kan. Aku kan emang trainer self development ya. Tapi ketika aku mengimplementasikannya ke anakku, itu lumayan agak menantang juga gitu. Karena aduh kasihan anaknya udah lapar, terus anaknya udah ngantuk, anaknya lagi bad mood, berhenti aja ya gitu ngajarinnya gitu. Nah, akunya suka kadang-kadang kayak gitu. Jadi beda gitu kan, ngurus orang lain sama ngurus anak sendiri, yang dimana dua-duanya sama-sama pakai hati, tapi yang ini aku lebih kenal gitu, karena kan darah daging sendiri gitu. Jadi ya lebih banyak pengertiannya, sehingga proses penyampaian materinya lebih lama berdampaknya dibanding aku ngajarin orang lain gitu. Ya nggak apa-apa jadinya gitu. Aku ya udah, oke, aku harus menerima kalau anakku bisa belajar dari orang lain atau belajar menjadi dewasa dari orang lain atau dari lingkungannya. Asal kita milih lingkungannya itu yang positif gitu ya, mengarahkannya, jangan lingkungannya yang membuat dia menjadi negatif gitu. Nah itu belajar dari kompetisi ya gitu. Dimana dulu aku paling hindarin gitu, yang penting anak berani tampil aja dulu kan kayak gitu ya, untuk keberanian, untuk dia lebih mudah mengekspresikan emosinya, untuk lebih percaya diri, lebih berani. Nah ketika mereka beranjak dewasa, kita butuh tuh kompetisi-kompetisi atau apa ya, atau kegiatan-kegiatan yang mengenalkan ke mereka, ini loh dunia orang-orang dewasa sesungguhnya, dimana kamu harus mempunyai mental yang tahan banting, ya kan, etika yang harus dijaga apa aja, gitu. Kan nggak mungkin semua itu dapat di rumah ya. Kita mungkin bisa ngajarin mereka sopan santun, disiplin, tanggung jawab. Tapi untuk prakteknya kan itu harus di dunia yang sesungguhnya gitu. Karena pasti ibu pasti bantuin gitu sih. Gampang-gampang susah ya jadi orang tua. Makanya aku bilang semua orang tua tuh hebat banget karena berbagai karakter kan harus dihadapin dan harus diurusin gitu kan. Jadi semua pasti punya caranya masing-masing. Jadi kalau ada yang ngejudge satu sama lain atau kayak karena kan sering ngejudge ya, misalkan oh ibu rumah tangga begini, terus ibu pekerja begini, terus ngurus anak begini, begitu, begini. Kalau parenting buatku tuh itu pikiran orang tua yang semua orang punya caranya masing-masing untuk mendidik anaknya masing-masing gitu. Jadi kalau apa yang aku share ini sebenarnya bisa diimplementasikan ya dicoba boleh aja, tapi kalau nggak berhasil jangan nyalahin diri sendiri juga gitu, karena bisa jadi di anak orang lain berhasil, bisa jadi di anak kita enggak gitu. Nah aku juga kayak gitu. Untuk yang pertama kan ini pengalamanku, terus aku mau mengimplementasikan ke adiknya gitu. Adiknya nggak mau ikut kompetisi yang sama. Ayo, gimana jadinya? Ya akhirnya caranya kan berbeda lagi. Yang aku juga masih masih cari tahu juga nih gimana caranya menghadapi adiknya yang akan beranjak dewasa juga. Jadi setiap anak itu punya cerita dan gak bisa sama gitu. Apalagi ini laki-laki di mana mereka nanti akan jadi kepala keluarga. Jadi diajarinnya harus cara-cara yang pakai logika ya, jangan didominasi sama hati kita gitu. Ya memang kalau untuk mendidik anak untuk jadi laki-laki dewasa ya aku lebih minta peran suamiku sih gitu, karena ya itu tadi seorang ibu itu kadang-kadang ya suka memperlakukan anaknya baik terus gitu. Tapi kan kadang-kadang bisa ya, misalkan mereka di luar menghadapi kerasnya dunia luar gitu, tapi begitu di dalam rumah dipeluk sama ibu, disayang-sayang sama ibunya, dibayi-bayiin gitu. Kadang-kadang kan juga butuh ya biar hatinya juga lembut gitu. Tapi aku masih belajar lah sampai sekarang gitu, walaupun usiaku udah cukup berumur,
punya anak yang udah beranjak dewasa juga gitu. Jadi aku selalu belajar juga dari orang lain gitu. Belajar juga coba bisa nggak dipraktekin ke anakku atau bikin strategi sendiri juga. Tapi yang pasti satu hal, kita itu tidak boleh menyelesaikan masalah ketika emosi kita sedang meluap-luap. Jadi kalau kita lagi marah atau anak kita lagi bikin salah, nggak harus langsung ditegur kok. Coba kita tenangin diri kita dulu, terus berdoa dulu sama Allah, minta petunjuk. Kalau udah tenang, baru kita berhadapan dengan anak, karena ini kan anak kita yang kita nggak bisa sembarangan berbicara, salah-salah bicara bisa berdampak ke emosinya mereka atau berdampak ke bagaimana cara mereka berpikir gitu. Jadi senengin diri dulu, justru kalau lagi ada masalah tuh bikin happy diri sendiri dulu biar nanti bicaranya rasional gitu, nggak pakai emosi yang sedang meluap-luap tadi.